Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Fadilah zikir. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Diulangi, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Baihaqi. Setiap orang sangat menyukai kehidupan dan takut kematian. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang tidak berzikir seolah-olah mayat yang sia-sia kehidupannya. Disebutkan dalam syair, kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang hakiki. Orang hidup yang sebenarnya adalah yang telah berjumpa dengan kekasihnya. Sebagian ulama berkata, demikianlah penjelasan tentang keadaan hati, yakni orang yang selalu berzikir hatinya hidup, dan orang yang tidak berzikir hatinya mati. Sebagian ulama menulis bahwa permisalan dalam hadis di atas adalah dari segi untung dan ruginya, bahwa barang siapa menyakiti orang yang berzikir, seolah-olah ia menyakiti orang hidup yang mampu membalas, sehingga orang yang menyakitinya akan menerima balasan. Dan barang siapa menyakiti orang yang tidak berzikir, seolah-olah ia menyakiti orang yang mati yang tidak mampu membalas. Para sufi berkata bahwa yang dimaksud dianggap hidup ialah hidup yang kekal abadi, yakni orang yang memperbanyak zikir dengan ikhlas itu tidak mati, hanya berpindah alam dan selalu hidup. Sebagaimana firman Allah SWT, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Ini juga merupakan salah satu bentuk kehidupan. Hakim Tirmidzi rahmatullahi berkata, zikrullah, zikir kepada Allah, yaitu membasahi hati dan melembutkannya. Dan hati yang kosong dari zikrullah menyebabkan hawa nafsu bergejolak. Api syahwatnya mengeringkan hati hingga mengeras, dan anggota badan yang lainnya pun akan mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah SWT pun akan terhenti. Jika ditarik maka akan terputus seperti kayu kering, tidak tunduk kecuali dipotong atau dibakar. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan hadis mengenai zikir. Zikir akan melembutkan hati, menghidupkan hati, dan akan memudahkan kita untuk taat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada kita untuk senantiasa berzikir dalam setiap saat dan keadaan. Barang siapa yang selalu berzikir akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Dan juga kita mengingatkan kepada keluarga kita, andai tolan kita untuk senantiasa berzikir. Untuk sembilan majlis kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanallah hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.